Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Tsumma alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhul min amri rabbi wa ma utitu minal ilm illa qalil. Wa qala ta'ala aidan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqal azim. Bapak Kepala Desa Sunda Kelapa sekaligus sohibul musibah, suami almarhumah beserta anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah. Di tengah-tengah kita ada Pak Ketua DPRD Provinsi beserta istri. Kalau ibunya lah tinggal, ini beserta istri. Ada pembina abdesi ya. Pembina. Pembinanya ini dibinakan dulu. Ya, kita hormati Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, wabil khusus para kepala desa yang tergabung dalam abdesi. Abdesi ini singkatan dari APDSI. Abdesi. Ya. Dan di tengah-tengah kita ada Ibu Camat beserta paknya. Kalau seperti ini kekompakan abdesi ini luar biasa. Cukup megang satu kabupaten jadi gitu. Jadi apa aja. Kadang-kadang kami ustadz nih sering saya katakan agak pilu juga. Ngapo? Di mana ada tempat strategis beteret baliho. Wah, luar biasa. Ada yang sebesar-besar meja tempat ngaji ini. Siapa orang, partai mano. Tidak boleh jelas kita nengok ini. Tapi ada yang selebar papan tulis. Besar fotonya, besar tulisannya, nomor urutnya. Nah, itu yang bikin pilu tuh. Ngapa? Buat baliho sebesar itu tuh anggarannya lebih besar daripada honor ustaz. Di situ tak pilu. Bapak Ibu taziz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur anak tertua saya itu 3 kali lipat umur Pak Ketua DPRD. Jadi umur Pak Ketua DPRD itu 3 kali lipat dari umur anak saya yang tertua. Pertanyaannya, berapa umur anak saya 5 tahun yang akan datang? Ada yang tahu tak? Ada yang tahu? Nah, itulah jawabannya. Umur tidak ada yang tahu. Ini bukan teka-teki, cuman pengantar baik.
Sebanyak ini orang hadir di sini Pak Kades, tandanya Bapak ini Kades yang disegani, disenangi. Ada orang yang jadi Kades, habis jadi Kades doa tidak ada panggil orang. Dari situ tidak usah lah maju lagi. Tapi tidak di benteng, sekitar 5 meter. Yang berikutnya, tidak ada undangan ke sini nih, yang ada cuma pemberitahuan. Datang atau tidaknya bergantung kepada nurani kita. Disinilah ujian hablum minan nas, hablum minallah. Kepada Allah tuh kita perlu. Tetapi kalau kita mati, Allah tidak nyeret kita ke kubur. Kita butuh manusia. Yang ketiga, kita bersyukur kehadiran kita ini insya Allah sehat jasmani, sehat rohani, sehat otak. Ketiga-tiganya penting nih. Sehat jasmani perlu makan. Makanannya itulah kue apa bagai itu. Sehat rohani perlu makan. Makan rohani itu ibadah. Pak Ketua ni kemarin berangkat haji, tidak ketahuan orang karena dia haji puroda. Puroda tu artinya puroda. Kemudian sholat, puasa, termasuk umroh. Hendak umroh, kita berangkat Desember. UJH pembimbingnya. Bukan promosi, kasih tahu, siapa tahu. Ada lagi otak. Sehat otak ni karena otak dikasih makan. Membaca, mendengar, nonton, itu makanan otak. Tergantung apa yang dibaca, apa yang ditonton. Itu. Kalau kita tonton yang baik, otak kita baik. Kalau kita tonton yang buruk, otak kita buruk. Nah, untuk itu senantiasa kita membiasakan untuk hal-hal yang baik. Akhir-akhir ini saya sering ngajak berdoa sebelum ceramah. Bapak Ibu aminkan saya doa pendek. Allahumma ya Allah, amin gitu. Hindari kami semua dari judi online, slot, kakek Zeus, dan ling-ling gacor. Karena itu tidak bermanfaat. Apalagi kelas kades. Saling kirim chip, ketahuan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam ketiga dari wafatnya almarhumah. Artinya sudah 2 malam sebelum ini disampaikan ceramah yang sama. Ayatnya mungkin sama, hadisnya mungkin sama, aransemennya aja yang berbeda. Di Bengkulu ini agak susah kita Pak Ketua. Kalau ceramah tablik musibah itu kita nyenggol-nyenggol dikit masalah haji, besok jadi upat. Ngapo? Ada yang bertanya tuh, tablik musibah malam tadi. Tidak. Lah, aku dengar manasik haji. Karena gara-gara nyenggol masalah haji itu. Kalau kita ngomong keluarga sakinah, saya itu juga tablik musibah. Tidak, ngapo? Pemindahan keluarga sakinah. Jadi fokus masalah mati inilah cerita gitu. Maka tidak banyak yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama tentang kematian itu sendiri. Yang kedua untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan yang ketiga untuk kita segalanya. Pertama masalah kematian. Segala di muka bumi ini akan bertemu dengan kematian. Bukan hanya manusia, termasuk tanaman, binatang, dan seluruh makhluk Allah yang lainnya. Sebab Allah sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Nah, yang perlu kita pahami kematian kita ini
sebenarnya cuma pindah alam. Dari alam barzah, dari alam dunia ke alam barzah. Nah, alam barzah ini di luar jangkauan kita. Almarhumah ini masih hidup, tapi dia hidup di alam barzah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la ta'sun. Jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, dia masih hidup, kita tidak tahu. Ya, almarhumah ini masih hidup, tapi alamnya alam barzah. Nah, untuk apa kita masuk ke alam barzah? Allah katakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada mati-mati kita ni, Allah tidak adil. Ngapa? Ada yang litak-litak dari subuh sampai ke maghrib. Tidak makan, tidak minum kerana puasa. Sama baik dengan orang yang tidak puasa. Ya, tidak adil. Adalah tercap keningnya. Saling kesering sujud itu. Ada bekas sujud di keningnya. Ada yang tidak pernah sujud itu. Masa sama? Nah, ketidaksamaan cara hidup di muka bumi Allah ini akan berbalas nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yara. Khusus kita manusia ini, cara mati ada dua. Kalau ayam, kambing, sapi tidak diterangkan itu. Mati baik itu. Karena tidak ada lagi alam barzahnya tu betul. Tidak ada kita pernah dengar. Kemana? Cucur biur sapi? Tidak ada. Cucur biur itu, iya. Cucur biur. Tidak tahu saya bahasa Indonesia. Cucur biur apa? Cucur biur. Tidak ada. Nah, di kita ada. Nah, macam mana kita mengupayakan itu sehingga dalam satu hadis malaikat nak nyabut nyawa orang-orang yang beriman beramal saleh itu juga kewalahan dia. Nak dicabut lewat lidah, lidah menolak. Ora iso teko kene. Kata lidah. Lah pripun, case pripun. Ngapo? Karena lidah ini yang melepaskan usolli ini, usolli itu. Lidah ini yang melepaskan nawaitu ini, nawaitu itu. Lidah ini yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 setiap selesai sholat. Lidah ini yang tiap malam Jumat abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lidah ini yang senantiasa ngangkat tangan, Allah maghfir lana ya Rabb zunubana wali walidaina wali jamil mu'minina wal mu'minat. Lidah ini yang sering baca Al-Quran. Nah, maka malaikat melapor, tak bisa lewat lidah. Nah, cabut lewat mata. Kata mata tidak bisa. Nengok tempat sujud ni mata ini. Maka saat sujud itu, mata kita tidak boleh lurus ke depan, tapi ke bawah. Ngapa? Karena kalau lurus ke depan tu kita tidak tahu apa ada cicak nyari mangsa. Apa ada tulisan di masjid itu. Maka kalau orang faham, tidak boleh masang tulisan tu di tembok depan, bagian depan. Kalau nak, kanan, kiri. Sebab tak mungkin kita Allahu Akbar. Tak mungkin. Kadang-kadang di masjid itu, HP tolong matikan. Itu. Kadang-kadang bahasa Inggris. HP silent. Ada macam-macam petugas Jumaat ditulis jam, tidak boleh. Ada yang kalender itu. Itu. PDI Perjuangan. Di kalender. Ini mengganggu. Supaya tidak nengok ke depan, maka ke bawah. Jangan pasang tulisan di depan. Dan jangan pula solat tu bawa kaos partai. Kasihan orang yang di belakang. Membaca. Ini.
Mato ini yang sering nengok Al-Quran. Mato ini yang sering nengok khatib. Mato ini sering nengok ustaz. Mato ini yang sering nengok hal-hal yang baik. Lewat tangan, kata lekat. Kata tangan tak bisa. Bayar zakat tiap tahun tu tangan ini. Bekerja, meras keringat, berangkat pagi balik petang demi anak sekolah, demi isteri pacar, ngecut tiap hari. COD. Itu tangan ini. Ketemu orang salaman tangan ini. Mitung tasbih itu tangan ini. Kemudian bentang sejadah tangan ini. Buka Quran tangan ini. Termasuk neken SPPJ kosong. Tangan ini. Ya tangan mana lagi? Masuk pakai kaki. Lewat telingo. Kata telingo tak bisa. Telingo ini yang dengar azan. Telingo ini yang dengar khutbah, telingo ini dengar orang ngaji. Lewat kaki, kata tidak bisa. Ngantarnya ke masjid kaki ini, ngantarnya kerja kaki ini, ngantarnya nengok orang sakit kaki ini, ngantarnya terawih kaki ini. Kata malaikat tidak usah dicabut. Oh jangan, jatahnya habis. Macam mana nyabutnya? Tuliskan namaku di telapak tanganmu. Tampakkan ke dia. Nah waktu membaca Allahu Akbar itulah Ibu Ratmini ini dicabut nyawanya. Macam mana supaya kita pacak? Itulah, ia rajin-rajin baca Allahu Akbar. Di mana paling banyak baca Allahu Akbar? Di solat. Tiap gerakan kita Allahu Akbar. Kecuali nak tegak dari rukuk, sami Allah. Yang berikutnya Allahu Akbar kan. Inilah maka di dalam kubur itu ada soal. Ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma kita buka, aina kiblatuka, man ihwanuka. Itu konek jawabannya juga solat. Ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allahu Rabbi. Karena dia sering melepaskan Allahu Akbar. Ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya dua kalimat syahadat. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kita jawab juga di solat. Ashhadu alla ilaha illallah. Nunjuk itu caranya hadis dua. Jari tengah ketemu jari ibu jari. Boleh seperti ini. Boleh yang ini. Yang kedua hadisnya. Ibu jari sejajar dengan telunjuk. Jangan nunjuk at-tahiyatul mubarakatus. Yang mana yang nunjuk ini? Nah, perkara mutar. Ada mazhabnya. Pertama, kemudian gerak turun naik, ada mazhabnya. Yang mantap, ada dalilnya. Boleh? Boleh galau. Yang tidak boleh, yang cak ini. Tapi kalau cak ini, boleh. Ma kita buka apa kitabmu? Jawabnya di solat. Apa Al-Quran kitabi? Rajin tak kita baca Quran? Tidak ada orang sembahyang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tak sah solatnya. Al-Fatihah itu Al-Quran. Tambah surat pendek. Yang keempat, aina kiblatuka? Kemana kiblatmu? Ya Ka'bah kiblati. Kenapa kita rajin ngadap Ka'bah? Ada satu kejadian dulu, kisah nyata ini. Tapi bukan daerah Kabupaten Benteng. Kabupaten titik-titik. Rombongan bermotor ini hari hujan dia singgah. Kebetulan ada merek Pak Kades, kepala desa. Singgah dia. Pak numpang singgah katanya. Oh iya hujan-hujan itu. Masuklah tu. Bawa motor. Tidak Pak, kawan aku ada di belakang biar dia tahu kalau motor aku di situ. Oh iya. Kan hujan masuk waktu asar. Izin Pak Kades, boleh numpang solat. Oh boleh katanya. Bauduk di belakang. Bauduk bininya bikin teh di belakang. Karena ada tamu. Ditanya, kemana kiblatnya Pak Kades? Kalau kiblat orang ke situ, kata Pak Kades ke situ. Kiblat orang ke situ ditunjuk ke situ. Semayangnya ngadap sesuai ditunjuk Kades. Bininya ngantar air tu meki. Ya Allah, bukan ke situ.
Kata Pak Kades, ngerti Tuhan tuh. Cuman bukan Kades kita. Dari kabupaten titik-titik. Jangankan dikubur, di dunia beda ngerti arah kiblat gitu kan. Karena pasti tidak pernah sholat. Yang kelima, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Jawabnya kaum muslimin wal muslimat. Kapan disolat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kamu, rahmat Allah atas kamu. Kenal apa tidak kenal? Assalamualaikum warahmatullahi. Tua muda kecil besar kita doakan, selesai itu. Nah ini. Nah, tinggal macam mana supaya kita mati yang husnul khotimah ini, cara kita lagi. Macam mana caranya Pak Ustadz? 3 ilmunya. Pertama, salimul akidah, luruskan niat akidah. Kini alhamdulillah, lah jarang orang bawa kambing ke keramat, tidak lagi. Tidak ada lagi orang kenduri. Kalau dulu, saya sering ngomongkan di desa saya itu, seminggu tu 3 ninggal, itu kenduri kampung. Adonian, palak, ketua kampung tu berpelilit pelalak, ngadap, kemenyan besar tu. Assalamualaikum, salam cakuk, munik ngapungai cakuk, munik ngatikuk, munik assalamualaikum. Itu. Dulu. Kini 3 sehari mati, tidak ada orang hijau itu. Saya mungkin apalagi Pak Ketua. Adonian kejadian orang sulit mati itu buka seng tu. Adonian. Kini danda orang nak apa merusak rumah. Bawa ke rumah sakit kata orang. Nak nyobil ilmu atau tidak ilmu danda orang buka seng. Bawa ke rumah sakit. Gitu. Dulu listrik belum masuk. Jam-jam segini tu sunyi. Tapi kita belum tak tidur. Ngobrol lah, bertandang dari rumah ke rumah. Malam sepi, listrik tidak ada. Lampu, teplo togok itu kan. Ada, ngobrol biasa ngobrol kosong. Dan nunggu waktu tidur. Ada bayi biasa burung di atas. Seng tu, ciut, kata burung. Ada yang nyeletuk tu. Kalau kabar baik berbunyi kau sekali lagi. Kalau kabar buruk cukuplah sekali itu. Ciut, kata burung. Alhamdulillah kabar baik. Dalam surat Yasin dimarah kita, tatayyur tu percaya pada burung. Ilmu orang dulu. Karena masih banyak syiriknya. Zaman saya masih SD, tiap Jumat, kalau tidak makan jagung rebus, makan roti matador. Kalau tidak tu makan pisang. Ngapo? Kalau anakku sehat, menjadak main surau. Kalau anakku sehat, min bubuah main surau. Tiap hari Jumat. Kini dah ada orang bawa-bawa macam itu lagi. Ngapo? Orang galak bernazar tu orang paling malas ibadah. Orang paling malas berusaha. Itu. Dikit-dikit bernazar, dikit-dikit bernazar itu. Nah ini. Jadi jauh. Termasuk urusan-urusan anak kecil, bayi saya kata. Saya masih ingat kalau hujan panas tu, mak saya berlari ke dapur. Ngambil arang di kuali, taruh sini. Namanya cuting. Apa nih mak? Dosa tanya. Apa beda hujan panas dulu dengan hujan panas kini? Tidak ada orang main itu lagi. Otak kita lah berkembang. Dulu kalau bayi lahir tu, jari, tangan itu, lengan tu, itu belilit gelang. Isinya jerangau banglai. Dulu, kini dah ada orang. Ada kalungnya bukan emas, bukan perak, tapi benang 3 ragi, merah, hitam, putih. Jangankan anak orang kota, anak orang dusun tidak ada lagi. Mulainya pacak berjalan, kasih kerincing di kakinya. Kring, kring, kring. Ngapo? Rumah masih jarang, hutan masih banyak. Adonian anak tu hilang, tidak tahu ke mana. Besok balik lagi anak tu. Kata orang itu disumput Mak Sumai. Diambil Mak Sumai. Dulu. Nah kini tak ada lagi. Mak Sumai malas ngurus bayi. Yang diincarnya adalah bapak bayi. Tu galak tertangkap di hotel tu. Mak Sumai dari Benteng ngajak bapak bayi dari Kaur. Tangkap di SS. Itu. Akidah kita lah beres. Maaf, orang Jawa dulu kalau berdoa masih makai. Duh, Kanjeng Nabi. Duh, Gusti Allah.
nyuwun pangapura. Kanjeng Nabi nyuwun sapangat. Duh, Nyai Roro Kidul njaluk selamat. Nah, sekarang orang lah paham siapa Roro Kidul nih. Nabi bukan, Rasul tidak, malaikat tidak. Tidak lagi orang bermohon kepada Roro Kidul itu. Nah, karena akidah kita lah benar. Nah, akidah yang benar inilah standar pertama untuk supaya kita bisa husnul khotimah. Gitu. Yang kedua, kalau lah bagus akidah, bereskan ibadah, sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Itu. Ibadah kita mungkin benar, tapi cara kita bermasyarakat tidak benar. Maka yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang benar. Mumpung saya ingat, macam mana Abdesi ini mengeluarkan aturan sesama kades bahwa boleh pesta malam tapi tidak boleh pakai DJ. Karena itu merusak anak-anak. Pesta malam silakan, tapi tidak usah pakai DJ. Yang musiknya mekak meningkan pala, yang DJ ini berani turun panggung nyeret anak menantu orang, akhirnya balik ke rumah beribut. Kasihan yang cuma upah tukang dudus, nyawer tiap ngasih 5.000 10.000, besoknya anak nak jajan, duit lah habis gara-gara DJ. Pesta malam silakan, jangan. Ngapa model itu? Bab tren sekarang ini, termasuk Pak Ketua, Pak Pembina, kalau ada orang minta boleh dak untuk numpang namo turut mengundang, kita berhak nanya, apa acaranya? Itu. Acaranya barzanji, acara organ tunggal. Organ tunggalnya pakai minuman keras dak? Tidak. Pakai DJ dak? Tidak, atarok lah namaku. Tapi kalau acaranya pakai minuman keras, pakai DJ, selalu nama kita di situ, seluruh yang mengundang berhak atas dosa pesta itu. Karena dia tahu, berarti walaupun dia tidak tahu acaranya, maka hati-hati untuk turut mengundang. Jangan masukkan nama aku, kalau tidak ngikut kata aku, kata mana. Ya, kalau kita nyanyi itu kan perlu suaranya. Bukan kita sok munafik dan tidak. Kesian dengan ada yang saya pernah ceramah, Pak, diingatkan oleh yang punya rumah, Pak Ustadz, kalau ceramah kelak, tolong yang kami pacak ketawa juga yo. Saya ngerti maksudnya. Ngapo malam tadi kami ceramah nih, ustadznya melucu, kami tidak pacak ketawa. Yang ketawa tuh sebagian-sebagian. Ngapo? Kadang-kadang kami ustadz nih, humornya tuh keterlaluan. Kita dusun ini tidak pacak. Ada ustadz yang ngomong, ibu-ibu ini, kalau harga ayam turun, diam. Harga cabai turun, diam. Kalau harga minyak turun, diam. Telur naik, teriak. Itu. Yang model ini kan tidak bagus. Walaupun realitanya seperti itu, tapi di dusun itu tabu untuk diucapkan. Karena kita masih, apalagi yang semi blessing. Untuk hal demikian. Blessing ini bahasa Inggris. Nah ini. Nah, husnul khotimah, su'ul khotimah itu tidak ada kaitannya dengan Allah. Allah hanya memfasilitasi ini dunia, pakailah itu untuk kita berkehidupan, silahkan. Ini kematian. Yang berikutnya untuk keluarga yang ditinggalkan, Pak Kades. Andai kata almarhumah ini dengan sakitnya lah 2 tahun, orang sakit itu 4 malaikat ngawalnya tuh. Khusus ini nih, malaikat pertama, malaikat yang menghilangkan seleronya. Maka orang sakit, galak tidak berselero. Salah kita, galak nawarkan nunggu orang sakit. Itu. Makan sate enak.
Nak bubur ayam, enak. Orang lagi sakit itu. Pas nasihat tidak ada kita tawarkan. Yang kedua, malaikat yang mencabut auranya, maka orang sakit pucat bawaannya. Yang ketiga, malaikat yang mencabut tenaganya, maka litak dia. Yang keempat, malaikat yang mencabut dosa-dosanya. Bisa jadi almarhum disengajakan oleh Allah sakit untuk menghilangkan dosa-dosanya. Meninggal dengan penyakit jantung itu, dalam sebuah hadis dikatakan itu adalah kematian yang husnul khotimah. Nah, tinggal macam mana lagi keberadaannya di situ. Nah, macam mana keberadaan di situ? Andai kata Pak Kades suami almarhumah tidak ikhlas, maka akan diazab ibu di situ. Weh, macam mana ikhlas Pak Ustadz? Teringat terus. Weh, teringat terus tu bukan tidak ikhlas. Jujur baik Pak Ustadz, kamu balik ni kelak netes air mata aku. Nangis tu bukan tidak ikhlas. Tidak ikhlas tu beribut dengan anak-anak. Kanlah ayat kecek. Kita bawa ke Jakarta. Kecek kamu minggu depan. Inilah hasilnya. Itu tidak ikhlas. Atau ngomong, lah ayah kecek, operasi jual dulu, sawit disuruh kecek, kamu kelak. Inilah hasilnya, inilah kelak. Itu yang tidak ikhlas. Tapi kalau teringat, wajar. Ngapa demikian? Disitulah beda lanang dengan tino. Kami lanang nih, kalau sudah nikah tetap hak mak kami. Perempuan kalau sudah nikah itu sudah pindah menjadi hak suaminya. Kata Rasul, andai aja aku boleh nyuruh orang sujud, maka ku suruh istri sujud kepada suaminya. Itu. Tapi banyak istri yang melawan Pak Ustadz. Itu manusiawi. Bini Nuh itu, Rasul Nuh itu, diajak selamat naik kapal. Apa kata bini? Cak aku sanggup. Alah bau deh. Pacak berserjang bini Nuh tu. Melawan. Bini Nabi melawan. Apalagi bini Ustaz. Jadi kalau ada bini kita yang masih melawan, itu keturunan dari Nabi Nuh. Bini Nabi Nuh. Hanya saja kemampuan kita yang ilmu sangat sedikit ni banyak tidak paham di mana posisi kemampuan siswa sosial otak lanang dengan tino. Itu ternyata dari Dr. Aisyah Dahlan saya baru tahu beda tebal tipis otak tino otak lanang. Otak tino lebih tebal daripada otak lanang. Makanya dia pacak ngerjo 4-5 pekerjaan sekaligus. Ikan digoreng, baju dicuci, anak digendong, sambil itu nyapu. Pacak. Lanang goreng ikan ditunggunya. Biarlah situ ya, yo. Insya Allah masih kangit juga. Karena tino otaknya lebih tebal, maka kemampuannya ngomong lebih banyak di lanang. Kami lanang ini paling banyak sehari semalam tu 7.000 kata. Itu kita lanang. Betino pendiam 24.000 kata. Karena otak lebih tebal. Lanang ni fokus ke depan. Tino ida. Dia walaupun nengok ke depan, kiri kanan, dia pacak tahu. Itu. Matanya cak ini, tapi dia tahu. Ish, kucing ada di situ, tahu dia. Yo, lagi di dapur, tamu di situ dia nampak. Itu Tino luar biasa. Lanang ni tak bisa model itu. Kalau satu pekerjaan, satu itulah. Kadang-kadang kita ngomong Tino cerewet. Bukan cerewet. Tapi karena dia tidak melampiaskan 24.000 kata tu. Kita baru balik, ditanya, sudah makan ya? Belum, kata kita. Dia nanya lagi, belum nian? Ya belum, kata kita. Kalau lewat lagi, masa belum? Kita mulai panik itu kan. Idaknya nyiapkan makanan. Balik lagi, yang bilang, cak mana makan tadi? Sudah, belum? Sudah, kata kita. Nih, kecek tadi belum. Itu. Itu Tino, itu tuh. Memang cak itu.
Bukan pergaduannya kan nak buang 24.000 tu. Nak pesta ribet bukan main. No, bawa baju putih dengan biru. Yang mana ni ya? Yang putih itu tidak lemak. Kalau kena kuah gulai, itu. Yang biru berarti. Yang biru pas. Keluar tuak kuning bajunya. Gitu. Susah kita tebak. Seperti itu. Nah, cuman anak-anak yang berhasil itu, kalau dia punya mak cerewet. Mak-mak yang cerewet itu biasanya melahirkan anak-anak yang berprestasi, berhasil. Jam berapa kini? Jam 4:30. Jam berapa ngaji? Jam 4. Jam berapa kini? 4:30. Setengah jam kadang ngaji. Biasa menit. Ngaji. Itu. Oh my. Tak ada. Jam berapa nak? Itu. 4:30. Tak usahlah ngaji. Tak ada. Nah ini. Cuma kadang-kadang kita ni tak faham tugas dan wewenang. Mohon maaf bapa-bapa, ibu-ibu, walaupun kita terlahir Islam, ternyata banyak kita yang tidak tahu dengan tugas dan kewajiban kita masing. Suami itu tugasnya bukan cuma ngasih nafkah lahir, nafkah batin. Ibu-ibu catat. Tugas suami itu bukan cuma nyari duit dan ngasih nafkah batin, tapi tugas suami itu masak, nggulai, nyapu, ngepel, nggosok. Itu tugas suami semua. Karena itu perintah agama. Gitu. Ya. Ya bukan yes. Kadang-kadang kita tidak paham. Pertanyaannya apa tugas istri, Pak Ustaz, yang tidak bisa dilakukan suami? Apa itu? Pertama melahirkan, yang kedua taat kepada suami. Itu kata suami yang gosok, nyapu. Nah, itu tugas istri. Ini cuma taat dengan suami aja gitu. Kalau tugas suami. Nah, di sinilah kemampuan kita tidak memahami tentang masalah itu. Nah, macam mana rumah tangga yang bahagia itu bukan urusannya besarnya fasilitas, banyak fasilitas, tapi macam mana menjadikan komunikasi ini menjadi baik, itu saja. Almarhumah meninggalkan suaminya saat masih menjabat. Gitu. Bukan cuman berat tanggung jawabnya. Dia mendedikasinya sebagai istri dari seseorang sekaligus ibu dari sesunda kelapa ini. Luar biasa itu tuh. Ketika dia meninggal sebagai ibu kades. Bisa jadi doa-doa orang semuanya ini akan sampai kepada almarhumah, tetapi bisa jadi bentuknya azab lantaran suami tidak ikhlas. Tuh. Macam mana supaya ikhlas, Pak Ustadz? Allah katakan ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Jangan biasakan kita curhat di sosmed. Gitu. Kita ngomong, segerot-gerot kau, kita tengok, cerai jadi talak payu. Buat di status. Kita sebagai kawan ngomong sabar yuk, tidak ada masalah, tidak jalan keluar. Sabar yuk, sampai bulan depan masih muncul di beranda kita itu. Apa masalahnya yuk sampai cerai? Nyulah 3 kali keramas. Gitu. Karena status tidak bisa dihapus nih kadang-kadang. Nah ini kadang-kadang sebatas-batas itulah. Jadi tidak usah kita curhat kepada manusia tentang itu. Jangan kita keluarkan dengan hal demikian. Maka dalam rumah tangga itu ada jihad bagi perempuan. Bukan main dia sudah membesarkan anak-anaknya, melahirkan sekian anak, bertarung dengan nyawa, melayani suaminya. Luar biasa. Nah, itu. Karena jihad bagi perempuan. Besarnya pahala itu mengantar perempuan kepada surga. Maka ada jaminan bagi perempuan, masuklah ke surga dari pintu mana baik, asal mengerjakan 4 hal. Solat 5 waktu tidak tinggal, puasa tidak tinggal, kemudian menjaga kehormatan dirinya, baik suami di rumah atau di luar. Yang ketiga, yang keempat, taat kepada suaminya. Cuma ada juga hadis dilaknat
seorang istri apabila suaminya bermohon, tapi istrinya ngomong, aku capek. Sampai subuh dilaknat. Suami tidak dilaknat Pak Ustaz. Hadisnya tidak ada yang cak itu. Ya hadisnya untuk bini itu. Jadi jangan ngomong saya kejam. Tidak pacak masuk-masuk. Masa kami bayar dilaknat? Macam mana? Nah ini dalam koridor berumah tangga. Untuk itu, macam mana cara ikhlas bermohon kepada Allah. Sudah Pak Ustaz, solat ni sudah, tapi masih mentok kepala ni. Solat mutlak namanya mas. Usolli sunat mutlak. Kebila tidak terbatas waktunya. Bermohonlah kepada Allah agar yang berangkat Allah lapangkan tempatnya, kita yang masih hidup Allah lapangkan. Yang berikutnya, ada cara lama yang sekarang punah bagi kita. Apa itu? Meninggal seseorang, kala dulu seluruh pakaian almarhumah itu habis didistribusikan, disedekahkan. Nah sekarang tidak banyak yang melakukan itu. Saran saya kepada suami almarhumah dan anak-anak, selagi anak-anak nak pakai bajunya dan pas, ambillah. Kemudian yang tidak pas, tidak dipakai, naknya selemari, dua lemari, suruh orang-orang yang butuh pakaian milih satu-satu. Jangan ngambil sampai 3 setel, kalau tidak dipakai. Pilihlah satu-satu, bawalah. Oi Pak Ustadz, habis kenangan. Kalau kita selemari itu pakaian untuk kenangan, pakaian tu habis baik, tidak dipakai, pahalanya tidak ada. Andai kata ada 10 setel, dipakai orang 10, tahan 5 tahun, tahan 10 tahun, tahan 2 tahun, maka 2 tahun itu pahalanya mengalir kepada almarhumah. Kalaunya 15 setel, bayangkan 15 orang. Dia bangga makai ke pesta. Pas kan? Pas. Baju baru? Tidak, pakai almarhumah. Awak dikasih? Iyo, oh ya aku ndak. Bangga ya. Yang tidak enak tu kalau kita yang ngecek. Bukan baju mak kami man. Jangan. Tapi kalau yang ngecek tidak mampu. Itu. Pak Ustadz, macam mana kalau itu disalahgunakan? Nah, ini kadang-kadang kita di masyarakat ini ada yang tidak paham situasi kondisi, tidak menjaga kondisi, langsung main lapor. Ngomong, Mas, ada selendang almarhumah dikasih ke situ. Ada. Ambil lagi. Temui itu. Sakit hati aku nengoknya, Mas, apalagi Mas. Nya ngapa? Oi, masa dibuatnya kain pel. Wes, kita dengar model itu kan berdenyap gitu. Datang gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Ada apa, Pak Kades? Mungkin kemarin ada anak-anak ngasih kain selendang. Iya. Berkenan Bude, jangan pula dibuat kain pel. Masya Allah, ampun Gusti Allah. Cari ini sopot. Ada orang yang melaporkan, Bu. Ya Allah, nyuwun pangapura Mas, monggo mlebet sik. Masuk, dibukanya lemari. Inilah kain almarhumah. Ini kain almarhumah. Kapan pesta aku pakai? Yang kain ku buat kain pel tu seragi dengan ini. Banyak kain suwarno tu. Kita jadi malu. Yang melapor ni kadang-kadang, ya aku kira kain itu. Makanya jangan panjang mulut itu tuh. Dan kalaupun dipakai untuk kain pel, almarhumah tetap berpahala. Saya sering ngecek, kami bikin kaos dengan Agus Rindu, dibuat orang kibang-kibang. Tidak ada kami tersinggung. No, di sawah tu kan. Wah. Masih baru. Jadi ini sekedar saran. Kalau orang dulu cah itu ada jas yang bagus, sedekahkan kepada orang. Karena ngapa? Iza mata ibnu Adam in qata amalu minad dunya illa min salas sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Lah banyak sedekahnya, ini tambahan. Itu. Macam mana Pak Ustaz ni tidak punya harta? Kita ni tidak dengan harta baik. Dengan tetangga pacak kita bersedekah. Perbuatan baik itu sedekah. Jadi panitia orang pesta itu sedekah.
Bukan lemok. Jadi penyambut tamu dari jam 8 sampai jam 12 tuh. Kenal tak kenal salam. Sampai kamu masuk. Pegal kita nyalami orang. Itu. Tidak ada upahnya. Pas makan siang gulai habis. Itu. Apa kita nak marah? Tidak ada. Itu salahnya. Yang kedua, ilmu yang tahu, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang namanya betino itu banyak ilmunya. Ngajari anaknya budaya dari Jawa situ, budaya sini, itu. Yang ketiga, awaladin soleh, anak yang soleh yang mendoakan. Ini tugas dari anak-anak yang ditinggalkan. Ini untuk keluarga yang tinggalkan. Mohon maaf, kita nih kadang-kadang yang mana dilarang itu buat, yang mana yang dicegah kita lakukan. Apa itu? Mengkeramik kuburan tuh, Mas, bukan tanda sang istri. Hukumnya haram. Tak boleh. Haram cano pasal haram, haram. Tak boleh. Kenapa? Bukan itu kebutuhannya. Tapi kalau nanam Kamboja, nanam puding di situ boleh. Karena Rasul pernah menancapkan pelepah kurma di makam. Kata sahabat, untuk apa ya Rasulullah? Selagi pelepah kurma ini berair, dia akan berzikir untuk orang yang meninggal tuh. Kenapa ya Rasulullah? Orang yang sedang diazab, satu tino, satu lanang. Ngapo tino ni? Ya Rasulullah, mulut merepet, gitu. Maka hati-hati ngomong. Ini kadang-kadang betino habis bahan, lakinya itulah diupat gitu. Jadi tidak usah. Kalau bisa dan usahakan bisa, perempuan itu jadilah laksana AC. Ibu tahu AC kan? Apa itu? Pendingin. Jadilah pendingin. Suami bangun pagi, kalau dia biasa ngeteh bikinkan teh, biasa ngopi bikinkan kopi. Ini selalu nak ngopi ya. Lama setiap pagi nak ditanya. Tidak diminum Pak Ustaz, minum dewe. Itu. Kalau nyo hobi makan bakwan, masakkan bakwan 3 kali seminggu. Kalau nyo hobi baca koran, taruh koran di samping kopinya. Kalau nyo hobi main HP, taruh HP dekat itu tuh. Tidak apa-apa. Itu sehingga suami enak, bahagia dan bangga gitu. Itu. Ini kadang-kadang ya Allah, kita cak bunyi perang terus itu. Pertanyaannya, macam mana kalau AC itu tak dingin lagi Pak Ustaz? Paksa ganti AC. Daripada nghabiskan listrik. Cuman ada caranya kini, isi prionnya. Apa caranya? Kasih skincare. Yang bagus tuh Cando mereknya. Supaya dia glowing lagi, mulutnya minum lagi. Kemudian kita lanang nih, kadang-kadang pilihannya serba susah. Apa serba susah? Ini kalau saya cerita ngecek pengalamannya, tidak. Kita omong jujur, rokak ribut. Terpaksa kita ngicu, harapan kita supaya aman. Misal kita jalan ke BIM, ketemu mantan. Nyo, bang, ayo kau kata-kata. Kayak siapa? Ya sendirilah, laki kau. Lah abang nengok dah ada laki kau di sana. Tidak. Sejak bisa dia abang, saya masih sendiri. Ayo kata kita kan. Abang ada waktu dah? Ngapa? Boleh kawan aku lunch. Makan siang. Kalau takut dengan Ayu dah usah bang. Kata kita bukan takut. Ya sudahlah, banyaknya celoteh. Akhirnya kita kawani. Ngobrol lama, ngobrol ketemu mantan. Balik terlambat. Pasti istri nanya, ngapo balik lambat ya? Kita ngomong ketemu mantan. Melayang galau isi dapur tuh. Nah akhirnya kan kita ngicu tuh. Ngapo lambat balik ya? Ban mobil pecah. Kata kita. Oh, ban mana? Ban belakang kata kita. Istri turun, nanya dengan sopir. Pecah ban terimang. Sopir koneng. Oh iya bu, katanya kan.
Ban mano, Mang? Ban depan. Nah, di situ. Maka harus baik-baik dengan sopir tuh itu. Salahnya di situ. Lah kena hostelnya tuh leset dikit aja. Ini kadang-kadang. Nah. Padahal sekedar ketemuan aja model-model itu. Ini. Nah, ini. Kebahagiaan itu bukan sekedar di dunia, Mas. Di akhirat termasuk mendoakan. Terakhir untuk kita yang hadir. Mati ini pasti. Kapan kita mati itu urusan Allah. Yang perlu itu persiapan kita menghadapi kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekal takwa. Saking kesego takwa itu diumumkan tiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, supaya kita tahu apa tanda takwa itu, buka Al-Quran. Apa tanda orang bertakwa? Ada di Al-Baqarah. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran kitabnya petunjuk orang bertakwa. Siapa bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Itu tadi, dosa tu gaib. Kalau berbungkah-bungkah dosa kita, mungkinlah tidak pacak bergerak lagi kita ni. Kesandung dosa. Kalau berbiji-biji pahala tu, mungkin tidak perlu pacak bergerak kita. Merambat sini, pahala galau. Tapi Allah tidak tampakkan. Hanya saja Allah sangat sayang dengan kita. Ngapa? Minta ampun, Allah ampuni. Itu. Minta maaf, Allah maafkan. Itu yang dosa kepada Allah. Dari umur 15 mulai balik sampai umur 40. Hidupnya pernah sembahyang. Umur 40 baru sadar. Ya Allah, macam mana aku gantikan 25 tahun itu ya Rob. Ampun ya Allah. Mulai saat ini aku tidak akan tinggal solat 5 waktu lagi ya Allah. Aku minta maaf. Insya Allah Allah ampuni. Nah yang sego ni, kalau ngece orang, ngupat orang. Kita minta ampun kepada Allah. Tak bisa. Maka harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Baru Allah ampunan. Ada dasar? Ada. Atadruna manil muflis. Tahu tak kamu orang bangkrut? Tahu kata sahabat. Modal 100 balik 75. Bukan. Lah banyak masang baliho tapi tidak terpilih. Bukan. Bangkrut itu bawa pahala zakat, solat, puasa. Tapi nanti habis. Ngapo habis? Ketika di pengadilan Allah nanti ditimbang, kita nengok Pulan bin Pulan, masing-masing yang bermasalah berteriak, ya Allah, kata ulama, kata ustaz, kata kiai dulu, sinilah nuntut keadilan. Yo, ngapo? Aku ada masalah dengan orang itu. Apa? Rumah kami dulu satu pagar, cucuran atap rumahnya kena ke pinggir pondasi rumah saya. Terus saya suruh pasang talang, dialah jatuh ke pondasi rumah. Jangan langsung cucurannya itu, pasang talang. Dia tidak ndak. Aku belikan talangnya, dia tersinggung. Sok kayo pandir kau ni. Akhirnya sampai aku mati, tidak terpasang talang tu. Pondasi rumah kami ngangkat. Aku tidak ikhlas ya. Ambil pahala zakatnya, selesai stay back. Nunjuk lagi. Ngapa kau? Kami dulu sulit keturunan ya Allah. Anak kami cuma satu. Aku hitam, bini aku kumbang. Anak kami putih. Mulutnya ni lah yang ngomong. Kalau bukan anaknya. Kalau bukan anaknya. Masa baknya hitam, maknya kumbang, anaknya putih. Aku takutnya mental anakku kena. Padahal itu darah daging. Terpaksa kami jual rumah itu, pindah ke cara lain, tempat lain. Jangan sampai terganggu mental. Sakit ya Allah. Aku siapa? Dengan itu. Dia tidak pernah minta maaf. Ambil pahala solatnya. Habis 2 tebik. Ada lagi yang nunjuk. Kau ngapo? Aku dulu nak encalek. Berhenti dari PNS. Pensiun dini. Nah, aku encalek. Dia ni lah ngomong. Kalau duit hasil korupsi selama ini. Akhirnya aku tidak terpilih. Encalek tidak dapat. PNS berhenti. Padahal aku jual sawit mertua. Jadi macam mana? Aku minta keadilan. Ambil pahala
sedekah, puasa, habis. Tapi yang nuntut masih ada. Kau ngapo? Aku kecelakaan di simpang Abu Sakim, ya Allah. Terus, dia nilai yang tukang video. Rok aku tersingkap, jilbab aku terbuka, aku pingsan. Dia nilai, ini kecelakaan di simpang Abu Sakim. Kondisinya lagi tidak sadar. Seluruh orang yang nonton aurat aku tidak ikhlas, ya Allah. Gara-gara dia yang memvideokannya. Lah habis palo nih, adoso kau timbun ke sini. Ditimbun. Ada lagi yang nuntut. Kau ngapo? Aku masalah SK, ya Allah. SK apa? Z17. Itu masalah apa? Masalah rumah sakit. Ngapo? 2 tahun aku di dalam doa. Misal gitu kan. Kau lah, aku tidak ikhlas gitu. Nah, ini urusannya ke situ. Nanti kalau sesama manusia ini susah, Pak. Nah, untuk itu bekal pertama kita Al-Kahfi 110. Liman kana yarju liqa rabbih faya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau nak ketemu Allah, syaratnya amal soleh. Yang kedua, jangan syirik kepada Allah. Amal soleh ini ada yang khos, ada yang am. Yang seperti ini umum. Yang khos itu khusus. Pacak haji berangkat, tidak pacak gugur kewajiban. Pacak puasa sehat puasa, sakit dah usah puasa, ganti fidyah. Pacak zakat keluarkan, dah pacak berzakat, ya Allah, ya Tuhan, ya sah. Ngapo? Beras hari ini nyari besok, tunggu di rumah orang berzakat dengan kita. Solat dah pacak ditinggalkan, dah pacak tegak duduk, dah pacak duduk berbaring, dah pacak baring dengan kedip mata, dah pacak kedip mata dengan hati, dah pacak duduk masuk ke ringgo-ringgo tu, kita solat. Itu solat. Ini paliyakmal solihah. Itu. Ini solat. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadih. Jangan syirik kepada Allah. Itu. Yang kedua, untuk bekal kita, berhati-hati dengan sesama manusia. Itu. Kadang-kadang ada yang memang pantas kita komentari, tapi tahan. Apa contohnya? Masalah caleg ini. 4 sifat Nabi jauh. Sidik, jujur, idak. Amanah idak, tabligh idak, patonah idak. Itulah jauh. Ini sana dikit, tokoh idak, ditokohkan idak, pintar idak, bermasyarakat idak, nyalik cacam. Alang keberani kawan. Apa yang diandalkan? Berduit lah idak puluh. Ini. Nah, ini kadang-kadang kan enak di komentar, tapi tidak usah, biarlah. Kita nih kadang-kadang selalu resah tuh karena nengok orang. Misal di Sunda Kelapa nih dikasih 100. Pas di Pondok Kelapa 200. Kita dikasih 100 terima. Mau kasih, Pak. Iya. Bukan mau kasih baik. Terus tahu-tahu dapat informasi orang yang sama di situ ngasih 200. Wah, rengom ya. Nah, ngapa kita? Karena nengok orang dengan orang dapat 200 itu. Kita tuh model itu yang galak bikin ribut itu tuh. Saya sering contohkan sawit. Kawan bersawit, kita bersawit. Yang kawan 4 hektar ya kita 4 hektar. Pas dia panen 4 hektar 8 ton, yang kita 4 ton. Nupu nuginu, nupu. Kita mupu bulu. Dia panen 9 ton, yang kita 4 ton. Kedaku aneh, Demeter, kita Demeter juga. Nyo panen 10 ton, kita 4 ton. Kedau kilo ada bulan set lah cukup bah. 3 kali sebulan, kita 3 bulan. Nyo panen 10 ton, ya kita 4 ton. La ilaha illallah. Nengoknya jangan dari hasil per tonnya, tapi ditengok siapa yang punya sawit sebelah ni. Lah tua, anak 5, 3 kuliah, 2 SMA. Jangan-jangan 10 ton tu tidak sempat beli rokok gandum lagi. Karena untuk ngurus anak. Yang kita sawit 4 ton, anak 1 yang tua, TK yang kecil masih gendong maknya. Kalau banyaklah yang kita, model itu kita nengok rezeki. Jangan kita nih samong datang ke Abu Sakim nih, ya Allah. Jangankan motor, mobil, kereta buruk tidak ada. Kita mungkin beda usaha, kawan rajin, kita malas. Aku rajin pula itu. Mungkin sama kita rajin, tapi kawan nikah dengan anak bungsu, kita nikah anak tua, adik ipar kita 8. Beda.
Maka tidak usah. Itu subhanallah tu. Yang ketiga, dalam posisi ini kepada anak-anak, bapak masih hidup, urus. Itu. Kemudian ibu sudah meninggal, doakan. Itu tugas anak-anak, berbakti kepada orang tua. Ku kadang-kadang terbayang macam mana kita yang lah sepuh-sepuh kelak pergi ke masjid tertengok peserta kurban ada nama kita. Nanya, siapa masang nama aku ni? Yang masangnya panitia kurban, kata imam. Nama aku ni? Iyo, kata. Aku tidak membayar pensiun kecil ni. Ada yang bayar, kata orang. Siapa yang bayarnya? Hutang ni. Lalu nas, kata orang. Weh, dari mana duitnya ni? Sudah dibayar. Siapa yang bayar? Yang bayar tu minta jangan nian dikasih tahu. Woi, kalau aku mati kelak ngantuk aku. Lah, jangan perlu cak itu, tu kata orang. Biarlah nama datuk ada peserta kurban. Hendak aku hapus nama. Inilah lunas mana ngapusnya, kata orang. Siapa yang bayar ini? Terpaksa ketua panitia ngecek. Menantu wak yang nomor. Alhamdulillah. Ada nama gaib pasang kurban situ yang bayar menantu. Ui, bahagia gitu. Itu. Maka inilah bakti anak. Jangan paslah tua gaib diadukan ke polsek gara-gara perkara harta warisan. Gaib dititipkan panti jompo karena malas ngurus. Ada pak di Bandung tu diketemukan jauh. Bapak tu lihat, bapak kok bisa ke sini? Di mana kampung bapak? Situ. Jauh itu. Hampir puluhan kilometer. Kenapa bapak jalan? Saya diantar anak saya diturunkan sini. Anak kandungnya nurunkan di situ. Kalau pacar Allah, saya membayangkan kalau anak 4 baik. Berempat beradik ni akur. Ngomong, sanggup tak? Kita berempat ni 500 orang untuk mak bak kita. Kesiannya lah tua. Pensiun ni tak ada. Sepakat 4 beradik ni ngasih 500 orang, berarti 2 juta. Menantu tertua ngantar, "Ba, mana mak? Nolong orang masak. Aku ngantar duit, ko 2 juta." Duit apa ni? Kami 4 beradik sepakat tiap bulan 500. Nak ngapung? Tak usah lagi banyak gawe. Kalau ada kebutuhan ini nak kurang kecek. Jangan. Anak kamu nak sekolah, kamu masih idak, Pak. Sudah kami pikirkan 2.500.000 per orang kami ini. Alhamdulillah, kata gaya. Sampaikan salam dengan mak, aku tidak baca nunggu kan. Ya. Bininya balik, lakinya ngomong, "Nah, duit 2 juta. Duit mana? Kamu ngambil dari mana?" Itu. Anak menantu kamu, kumpulan 500 sebulan. Ini duitnya. Woi, bapak si anu ngapo diambil? Kita tua ni makan jadilah sesuap-sesuap. Tidak usah nak merepot anak. Bukan aku nak ngambil, dia yang ngasih. Ngapo pula tidak dibalikkan lagi? Lah sudah aku balik. Men kamu tidak ndak, aku kata nan. Sini kata nah. Terharu orang tua, netes air matanya ngelap itu. Nyimpan, "No," kata lakinya. "Ngapo pula kamu nangis? Nyimpan duit tu." Sambil berjalan dia ngomong, "Coba kalau anak kita 10. Nah, 5 juta. Ini ada anak nyesok telinga, merusak mata, meningkan pala. Hormati orang tua kita. Maaf, mohon maafnya itu. Tidak ada hak anak melarang orang tua, baik ibu atau bapaknya, menikah lagi. Mohon maaf ini. Mohon maaf ini. Kadang-kadang seperti itu. Kita bukan masalah ke negatifnya. Karena seperti ini nih, anak tuh berlebihan untuk itu. Saya perih, Pak. Ada bapak ditinggal istrinya, nikah lagi. Anaknya yang tua tuh, idaknya cocok dengan ibu tiri itu. Dengan ibu sambung itu. Idaknya pernah akur. Dicuci, buangnya. Nak masuk rumah, pang. Celentang bapaknya mati. Ini dengan ibu tidak cocok tadi.
Nah, cubalah dengan ibu sambung tu, jangan anggap tidak ada ibu tiri yang kejam sekarang. Ini mohon maaf, bukan apa-apa maksud saya. Kadang-kadang ni anak ni susah orang tuanya karena perkara masalah itu. Kalau urusan makan minum pacak gitu, tidak masak beli. Tapi urusan kalau sakit, anak-anak tidak bisa merawat dengan maksimal. Bapak atau istrinya tuh. Nah, maka ini yang harus saya sampaikan, bukan bermaksud apa-apa, mohon maaf. Saya pikir demikian, 1 jam dari penyampaian, inilah kedip-kedipnya tuh. Lah mati sebuah kan? Tidak, masih hidup kan? Biarlah kita baik matikan, tidak mati dia. Kepada Allah menampun.